Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kajian kalam. Pada kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan dan menerangkan beberapa mazhab kalam di dalam dunia Islam. Pada kajian kali ini saya ingin membahas tentang mazhab Imamiyah atau dikenal dengan mazhab Syiah. Sebelum masuk pada pokok-pokok pikiran mazhab Syiah, saya ingin menjelaskan tentang makna Syiah yang ada di dalam Al-Quran. Dan terkhusus pada kajian kali ini kita khusus membahas tentang makna Syiah yang ada di dalam Al-Quran. Ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang memberikan makna tertentu pada kata Syiah. Yang pertama, Syiah berarti golongan atau kelompok. Yang kedua, Syiah berarti sesama. Yang ketiga, Syiah berarti pengikut syariah atau millah. Kemudian yang keempat, Syiah berarti kecenderungan. Kita bahas pada makna yang pertama. Syiah berarti golongan atau kelompok. Kalau kita buka Al-Quran, surat Al-An'am ayat 159 akan ditemukan kata yang bermakna golongan atau Syiah yang bermakna golongan atau kelompok. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lastu minhum fi syai'in. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan. Syi'an di sini artinya bergolong atau golongan atau kelompok. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 10, walaqad arsalna min qablika fi syi'an. Syia'il awwalin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu kepada golongan atau kelompok umat-umat terdahulu. Syiah di sini maksudnya adalah golongan atau kelompok. Dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 4, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah dan menindas segolongan dari mereka. Jadi di dalam surat Al-Qasas ayat 4, makna Syiah berarti golongan atau kelompok. Kemudian di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 32, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Nah, Syiah di sini artinya golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Mana Syiah yang kedua adalah sesama. Kita temukan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 15, wa dakhalal madinata ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi. Fawakazu Musa faqadha alaihi qala hadha min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika dunia sedang lengah, maka didapatinya di dua kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya Fir'aun. Maka orang yang lari ke golongan meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya. Nah, ini kata-kata Syiah di sini maksudnya adalah sesama.
Kemudian makna yang ketiga, Syiah berarti pengikut syariah atau millah. Dalam surat As-Saffat kita temukan surat ke-37 ayat 83, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk pengikut, ya. Syi'atihi artinya pengikut. Pengikut siapa? Pengikut golongan Nuh. Kita buka lagi surat Asy-Syaba, surat ke-34 ayat 54. Wa hila bainahum wa baina ma yastahun kama fu'ila bi asya'ihim min qabl innahum kanu fi syakkim murib. Asya'ihim, kata asya'ihim juga termasuk maknanya adalah pengikut, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagaimana yang dilakukan terhadap pengikut orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa lalu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Sekali lagi, dalam surat Asy-Syaba, surat ke-34 ayat 54, bi asya'ihim artinya pengikut. Kemudian kalau kita buka surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 51, walaqad ahlakna asya'akum fahal mim mudakkir. Asya, ya, asya ini artinya pengikut. Dan sesungguhnya telah kami binasakan pengikut orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Walaqad ahlakna asya'akum fahal min mudakkir. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Makna Syiah yang keempat adalah kecenderungan. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisukum syi'an wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Dan katakanlah dialah yang berkuasa untuk mengirim azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam kecenderungan golongan yang saling bertentangan. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'duhum ba'as ba'd. Arti syi'an di sini adalah kecenderungan golongan yang saling bertentangan, kecenderungan. Baik, demikian tadi penjelasan tentang makna Syiah di dalam Al-Quran. Sekali lagi, makna Syiah yang pertama adalah golongan atau kelompok. Kita temukan dalam surat Al-An'am ayat 159, surat Al-Hijr ayat 10, surat Al-Qasas ayat ke-4, surat Ar-Rum ayat 32. Syiah yang kedua, maknanya adalah sesama. Kita temukan dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 15. Kemudian makna yang ketiga, Syiah adalah maknanya pengikut syariah atau millah. Kita temukan dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 83, surat As-Saba, surat ke-34 ayat 54. Kemudian surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 51. Makna Syiah yang keempat adalah kecenderungan. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 65. Demikian tadi 4 makna Syiah di dalam Al-Quran. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.